semua, perkenalkan nama saya Sakira Aprilia dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 2 Universitas Diasen Bengkulu, Fakultas Ilmu Kesehatan dengan NPM 222200025. Di sini saya akan menjelaskan tentang gizi buruk pada anak balita. Gizi memiliki peran penting dalam proses tumbuh kembang anak balita. Jika kebutuhan gizi balita tidak dipenuhi dengan baik, hal ini akan dapat membuat pertumbuhan dan perkembangannya terganggu, dan dampaknya mungkin akan terlihat hingga ia dewasa. Sesuai namanya, masa balita dimulai sejak si kecil berusia 1 tahun sampai dengan usia 5 tahun. Pertanyaannya, sudah tahukah bunda-bunda berapa kebutuhan gizi balita yang tepat dan seimbang? Dan beberapa kebutuhan gizi balita yang harus dipenuhi? Usia balita adalah masa periode emas yang sangat penting dan tidak boleh sampai terlewatkan. Sebab, pada rentang usia ini, tubuh kembang anak balita tentu sudah sangat pesat dari segala sisi, tidak hanya kemampuan motorik dan sosial emosionalnya yang makin bertambah, tetapi juga kemampuan otaknya. Perkembangannya yang kognitif, anak terjadi paling optimal pada usia 3 tahun pertama di kehidupannya. Menariknya lagi, 90% pertumbuhan otak anak masih akan terus berlangsung hingga si kecil berusia 5 tahun. Itu kenapa sangat penting bagi orang tua untuk memahami pentingnya peran nutrisi di 5 tahun pertama usia anak. Nutrisi akan menjadi fondasi untuk perkembangan keterampilan kognitif, motorik, dan sosial emosional sepanjang masa kanak-kanak dan dewasa. Sebaliknya, kekurangan gizi pada anak balita diketahui bisa mempengaruhi kesiapannya bersekolah nanti. Sebab, penelitian dari Jurnal National Review tahun 2014 bahkan melaporkan kekurangan gizi pada anak usia dini cenderung beresiko mempengaruhi proses berpikir, perilaku, dan produktivitas anak di usia sekolah. Oleh karena itu, ibu-ibu juga perlu memperhatikan asupan dan kebutuhan gizi balita agar bisa terpenuhi dengan baik. Status gizi balita dan faktor yang mempengaruhinya. Status gizi balita adalah salah satu indikator kesehatan balita. Status gizi penting untuk dipantau karena menjadi salah satu faktor penentu seseorang anak terhadap resiko berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang terkait dengan gizi seperti obesitas atau status stunting. Itu kenapa sebagai orang tua kita perlu mengetahui seperti apa status gizi buah hati.